Oke, kita mulai ya pembahasan kali ini. Ada fenomena unik nih yang mungkin pernah Anda lihat sendiri. Kucing di rumah, atau mungkin kucing liar, kok kayaknya suka banget sama satu jenis rumput liar gitu. Iya. Yang sering disebut anting-anting atau akar kucing itu kan ya? Acalypha indica, nama ilmiahnya. Betul. Nah, kita mau coba bedah nih. Kenapa sih tanaman ini spesial banget buat kucing? Terus, apa cuma kucing aja yang dapat manfaatnya? Menarik tuh. Kita udah rangkum dari beberapa artikel, ada kutipan ensiklopedia juga, sama abstrak penelitian. Kita coba gali ya, apa sih rahasia di balik tanaman ini? Siap. Jadi daya tarik utamanya buat kucing itu ada di akarnya. Beberapa sumber bilang ada kandungan kimia di situ yang, perilakunya mirip nepatolakton. Oh, nepatolakton itu yang di catnip kan ya? Yang bikin kucing kayak mabuk gitu. Iya, persis. Jadi bisa memicu respons euforia, rasa senang, atau malah jadi tenang pada kucing. Mirip-mirip lah efeknya sama catnip. Terus, gimana caranya kucing bisa nyium senyawa ini? Kan katanya di akar ya adanya. Nah, kucing itu punya semacam senjata rahasia, namanya organ vomeronasal. Itu kayak indera penciuman ekstra gitu, letaknya di langit-langit mulut. Oh gitu ya? Iya, dan organ ini peka banget sama senyawa kimia tertentu, termasuk yang dari akar anting-anting ini. Mungkin buat kucing aromanya itu kayak feromon. Pantesan ya, kadang sampai guling-guling atau ngegesekin badan ke tanamannya. Jadi bukan cuma euforia, tapi ada efek menenangkannya juga ya? Bisa buat redain stres gitu. Betul sekali, bisa bantu mereka merasa lebih rileks. Dan memang, meski karnivora, kucing itu sesekali butuh tanaman. Nah, anting-anting ini jadi salah satu favoritnya, selain ya catnip atau mungkin rumput kucing biasa. Selain efek perilaku tadi, ada manfaat lain nggak mungkin buat kesehatan fisik gitu? Ada, ini terkait sama pencernaan. Diet alami kucing kan daging terus, jadi seratnya cenderung rendah. Ah iya bener juga. Nah, tanaman Acalypha indica ini bisa jadi tambahan serat yang bagus. Bisa bantu melancarkan pencernaan, atau mungkin bantu ngeluarin bola bulu herbal itu. Oke. Jadi jelas ya kenapa kucing demen banget. Sekarang kita kenalan dikit sama tanamannya deh. Nama lokalnya banyak banget ya tadi disebut. Iya, ada anting-anting, akar kucing, kucing galak, kucing-kucingan, bahkan di Salatiga katanya disebut bayam kucing. Nama ilmiahnya Acalypha indica. Ciri fisiknya gimana tuh? Biar kita bisa ngenalin kalau lihat di jalan. Gampang kok dikenali. Dia biasanya tumbuh tegak, nggak terlalu tinggi, mungkin sekitar 30-50 cm. Batangnya agak kasar gitu, terus daunnya hijau, bentuknya agak bulat telur sampai lanset, pinggirnya bergerigi. Yang khas bunganya ya? Yang kayak anting-anting gitu. Nah, itu dia. Bunganya kecil-kecil, ngumpul dalam rangkaian yang menjuntai gitu, makanya disebut anting-anting. Akarnya tunggang, warnanya putih kotor, sering banget tumbuh liar di pinggir jalan, lapangan, pekarangan rumah, pokoknya di tempat-tempat yang tanahnya agak terbuka gitu. Gulma lah istilahnya. Nah ini nih bagian yang bikin saya, kaget juga. Tanaman yang sering kita anggap gulma ini ternyata punya sejarah panjang dipakai manusia. Buat obat tradisional. Betul sekali. Dari sumber yang kita kumpulkan, di berbagai daerah di Indonesia ini dipakai untuk macam-macam. Ada yang buat asam urat, diabetes, rematik, kolesterol, bahkan malaria. Serius? Bagian apanya yang dipakai? Hampir semua bagiannya bisa. Daun, batang, akar, bisa dipakai segar atau dikeringkan. Di Malaysia malah ada yang dibikin kayak teh kesehatan gitu. Wow, kok bisa ya tanaman liar gini punya khasiat sebanyak itu? Ada penjelasan ilmiahnya nggak? Ada dol, ini karena Acalypha indica memang kaya banget sama senyawa bioaktif. Istilah kimianya mungkin agak rumit ya, ada alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, macam-macam. Oke. Intinya, tanaman ini mengandung banyak zat yang punya potensi farmakologis. Misalnya, flavonoidnya itu tinggi. Flavonoid ini kan jenis antioksidan kuat, kayak pelindung sel tubuh kita gitu. antioksidan, oke? Terus apa lagi? Ada juga penelitian awal yang menunjukkan aktivitasnya sebagai antiinflamasi atau anti radang, anti bakteri, anti jamur, bahkan ada potensi buat anti diabetes dan anti kanker juga. Anti radang ya? Mungkin itu yang nyambung sama penggunaan tradisionalnya buat rematik atau asam urat kali ya? Sangat mungkin. Senyawa fenol di dalamnya juga terbukti punya sifat antibakteri dan antiseptik, plus anti radang. Flavonoidnya tadi, selain antioksidan, diduga bisa menghambat produksi asam urat yang berlebih.
Ada studi yang bilang kandungan flavonoidnya malah lebih tinggi dari teh biasa loh. Wah, menarik banget. Tapi ini kan kebanyakan masih studi awal atau berdasarkan penggunaan tradisional ya. Seberapa kuat bukti ilmiahnya buat manusia saat ini? Nah, itu poin penting. Aktivitas biologisnya di lab memang banyak terkonfirmasi. Tapi untuk klaim manfaat spesifik pada manusia, terutama untuk pengobatan penyakit serius, memang sebagian besar masih butuh pembuktian lebih lanjut. Perlu lebih banyak penelitian klinis yang skalanya lebih besar dan terkontrol. Salah satu sumber kita juga mengingatkan soal itu. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, si Acalipa indica alias anting-anting ini ternyata bukan cuma rumput iseng kesukaan kucing. Betul. Buat kucing, dia ngasih sensasi mirip catnip plus bantu pencernaan. Buat kita, manusia, ini kayak apotek alam yang kaya senyawa aktif. Punya potensi anti radang, antioksidan, antimikroba yang oke banget. Meskipun ya itu tadi, perlu riset lebih dalam lagi untuk pemakaian medis yang lebih terstandar gitu ya. Tepat sekali. Ini contoh bagus gimana tanaman yang sering kita abaikan, yang dianggap gulma, ternyata punya peran biologis dan farmakologis yang luar biasa. Mengingatkan kita lagi soal kekayaan alam di sekitar kita. Bener banget. Nah, ini mungkin jadi pemikiran akhir buat kita semua ya. Kalau potensinya sebesar ini, baik dari sisi tradisional maupun temuan ilmiah awal, gimana caranya kita bisa mengembangkan pemanfaatan anting-anting ini lebih jauh lagi? Mungkin menuju penggunaan yang lebih terarah, lebih terstandar. Iya, tapi juga harus mikirin gimana biar tanamannya tetap lestari di alam liar. Sesuatu buat kita pikirkan bersama nih.